kalian maupun klinis tadi. Melihat, kalian bisa nebak. Periksa, tanya, kalian bisa nebak. Kemudian kapan kalian rujuk, kalian obati pemeriksaan penunjang. Yang kedua, komunikasi, cara ngomong, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi yang bagus, bisa mendapatkan kepercayaan pasien. Terakhir apa? Behavior attitude. Oke? Sekarang silakan buka checklistnya masing-masing dari Fian. Oke. Yang mau jadi dokter siapa? Ada? Saya pernah cerita nggak? Saya dulu waktu S1 saya paling senang tapi nomor satu paling senang saya jadi pasien. Nomor dua saya jadi pemeriksa. Kenapa? Waktu belajar saya di luar banyak berkurang karena saya di sini udah belajar banyak. Kalau saya jadi dokter, saya salah ada yang ingetin. Itu memorinya langsung ingat. Kemarin saya lupa ini. Saya jadi pasien, saya paling enak lagi. Saya belajar dari teman-teman. Makanya saya 3 orang teman latih saya tanpa baca checklist, saya jadi hafal. Karena ini habis ini. Makanya saya dulu waktu koas, saya kan UGM Jogja. Koas jiwa, itu ada satu pasien jiwa udah langganan. Tapi bukan contoh yang baik ya. Jadi setiap kita mau ujian, kalau kita dapat pasien dia, kita tinggal kasih dia rokok. Karena dia udah tahu urutannya. Jadi kita kalau lupa, jadi kalau jiwa itu kan anamnesisnya kita harus lihat insight, halusinasi, ilusi, persepsi. Dia udah bisa, tanpa kita tanya dia udah jawab. Karena kan ujiannya kita harus nyari itu kan. Iya dong. Terus kalau kita ngeblank, dia cerita. Oh iya, langsung nilainya bagus. Karena dia tahu, udah biasa. Orang gila aja bisa kayak gitu, apalagi kalian. Nah, jadi jangan takut kalau saya suruh maju. Nggak ada di mana-mana, malah kalian belajar ketika ada yang lupa kalian. Saya titip pindah dulu ya. Nanti yang dokter di sini, pasien di sini. Siapa? Mau sweet, mau di random? Cowok dulu aja. Kalau bisa sih yang kurus ya. Yang jadi pasien. Siapa yang merasa paling kurus? Ya? Pasien. Ya nggak apa-apa. Oke, silakan. Duduk dulu. Pertama yang ujung siapa namanya berapa? Ainun baca checklist. Oke, checklist pertama, kedua nggak usah, otomatis. Ayo silakan Ridwan, nggak usah baca, itu udah di luar kepalamu. Checklist pertama apa? Bismillah, salam. Kurang. Bismillah, salam. Perkenalan. Kalian mau ngapain? Minta izin. Rasa tidak nyaman, minta izin. Oke. Nomor 2, poin kedua apa? Cuci tangan. Udah itu dan ibaratnya poin bonus. Ya silakan. Langsung dipakai ya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Oke, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Rahman. Bapak Rahman. Oke, baik Bapak Rahman. Perkenalkan, saya Dr. Ridwan yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya izin Bapak, apakah Bapak di sini sudah nyaman? Sudah nyaman. Oke, baik Bapak. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang dan tulang pinggul. Mungkin akan sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk cuci tangan ya Bapak. Oke, cuci tangan simulasi. Tapi akan lebih baik ketika di pasien beneran, kamu harus menyampaikan rasa tidak nyaman itu apa? Apa contohnya? Paling sederhana Di kantor. Ya diraba, tapi contoh pemeriksaan pinggul apa? Karena saya akan membuka bagian tertentu. Perlu nih dok dibuka kalau kalian nggak ngomongin di awal. Sering tuh. Misalnya saya periksa payudara kan, dok ini harus diperiksa dok. Nah, jadi mohon maaf ibu, saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Mungkin agak nggak nyaman, harus dibuka. Dan saya harus lakukan biar tahu ada problem atau enggak. Ya, nanti kalau enggak, saya nggak tahu sakitnya apa. Nah, sederhananya kayak gitu. Di realnya kalau yang di KKD kalau bilang aja mungkin akan tidak nyaman, tapi realnya kasih tahu nggak nyamannya kenapa. Nggak nyamannya karena nyeri bisa. Misalnya contohnya pemeriksaan nanti kalian keni anterior drawing test, valgus test, pressure, karena kalian akan tekan. Kalau dia beneran sakit, dia sakit beneran ketika diperiksa. Nah, akan terasa nyeri, begitu tidak nyaman. Atau contoh kemarin apa?
tetes akan tidak nyaman, terutama aplikasi yang gitu ya. Oke, ya lanjut. Ainun, checklist nomor 3. Inspeksi alat panggul atau hip. Inspeksi mulainya dengan observasi yang cermat terhadap gaya berjalan atau gait pasien saat memasuki ruangan. Amati 2 fase gait. Yang pertama ada swing, accelerate, dan decelerate, resistance pace, heel strike, mid stance, dan toe off. Oke, terus gimana cara pembahasannya? Makanya nanti kalian harus latihan dan ngomong. Caranya gimana? Jadi gini, idealnya ini pemeriksaan itu pas pasien masuk tuh kalian udah periksa. Udah periksa. Tapi kalau di KKD kan pasiennya udah duduk di sini, ya udah. Prinsip pemeriksaan itu selalu inspeksi, palpasi, ROM, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, selalu urutannya gitu. Nah sekarang inspeksi, Pak, saya izin melihat cara berjalan Bapak. Silakan Bapak berdiri di sini. Oke. Sekarang saya akan memperhatikan 2 fase jalan Bapak, swing, stance. Coba silakan jalan seperti biasa. Oke, saya melihat akselerasi dan deselerasi baik. Pas Bapak heel, strike, mid stance, two off. Akselerasi, deselerasi, good strike, mid stance, two off. Normalnya itu saya lihat tidak ada kelainan. Oke, silahkan duduk lagi Pak. Nah, gitu. Jadi saya akan, Pak mohon maaf coba berjalan. Saya lihat dapat berjalan. Fase swing misalnya. Tapi mestinya sih ya dia apa ya, continue ya. Fase swing, akselerasi, deselerasi, good strike, mid stance, two off. Kalau dia ada kelainan, ada yang dia sejajar semua, ada yang kayak gini. Jadi dia tidak heel strike. Contohnya pada pasien apa? Nanti kalian periksa nih, ischial diaphragm ada apa? Hah? Apa? HNP kalau udah ada pelemahan otot, dia jalannya gini. Karena apa? Dia udah mulai drop foot namanya. Drop foot itu kaki jatuh, dia susah angkat gitu. Jadi gini. Jadi dia nggak akan heel strike. Dia gini. Kenapa saya tahu? Saya HNP. Ketika saya dokter umum, saya di pelosok Sulawesi, saya ngangkat sumber airnya jauh, jadi saya harus angkat baskom. Waktu itu saya pakai sarung. Kalau pakai sarung nggak bisa ergonomis. Ergonomis itu angkatnya harus gini, ngangkat gini. Saya ngangkatnya gini karena pakai sarung. Saya kira awalnya LBP aja, low back pain. Ya kasih alat-alat kan. Lama-lama kok mulai kesemutan dari jempol sama ini. Tunjuk. Terus lama-lama udah mulai drop, jatuh dia. Jadi saya jalani gitu, karena nggak ada kekuatan otot. Nah, makanya enaknya kalian belajar itu kalian tahu curiganya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Inspeksi. Yang inspeksi jalan dulu ya. Ya. Oke, sekarang mohon maaf Pak. Nah, sekarang tadi kan habis jalan, sekarang posisi berdiri. Sebenarnya harus dibuka semua ya. Buka semua. Kita lihat punggung atasnya aja ya. Nggak apa-apa ya Mas Nabil ya. Kalau bajunya diangkat nggak apa-apa ya. Ya, sini. Nah, oke sorry, saya angkat. Apa yang dinilai? Dari sini, ini mestinya expose di sini. Proses spinatus yang mana? Apa? Proses spinatus yang mana? Boleh tahu Proses itu apa? Proses tonjolan. Satu-satu aja. Nanti ada vertebra, ada pelvis. Aku yang vertebra. Tulang belakang, tonjolan tulang belakang ini. Kalau kurus enak Ini, lagi Wak, kalian Wak. bisa lihat. Tadi ya. Makanya kalian jangan kalah sama tukang urut. Tukang urut itu dia belajar anatomi secara otodidak. Tukang urut itu adalah nenek moyangnya ortopedi. Makanya ada orang buat tukang urut kok sembuh. Ya karena dia tahu prinsip paling basic, tapi safety.
efikasi dia nggak belajar. Contoh patah nih, dia narik, dilihatnya nanti kalian besok ekstremitas bawah kalian akan belajar yang namanya alignment. Dia tinggal lurusin alignmentnya aja, terus dia bebat. Nah, tulang itu kalau udah ketemu dia akan nyambung. Pertanyaannya nyambungnya pas atau enggak? Alignment dia berdasarkan experience, pengalaman. Nah, makanya kita ada ilmu ortopedi, di X-ray lain-lain lihat. Kalau nggak stabil pasang internal fixation plate. Nah, itulah ilmunya yang jadi mahal. Jadi mengembalikan semirip semula. Kalau mereka kan hanya berdasarkan apa ya? Perasaan apa ya? Feel. Kayak gitu. Oke, lanjut. Tadi proses khusus spinosus apa lagi? Otot-otot paras. Para itu apa? Sekitaran vertebra. Vertebra apa? Tulang belakang. Otot-otot di situ. Pada orang dengan low back pain ini spasm, keras. Ini yang kalian terapkan, oke? Terus apa lagi? Krista iliaca itu apa? Kris apa? Sorry. Jadi paling gampang ini tonjolan yang di sini. Tonjolan. Nah, ini ya. Di sini nanti dia kalian akan apa? Kalau gemuk agak susah. Sini, nah ini iliac kris. Tepinya paling atas tulang iliaca. Terus nanti di belakang ada tonjolan lagi. Sini, namanya spina iliaca posterior superior sips. Oke. Turun sini, sorry. Ini tulang ekor namanya nggak ada di sana. Apa? Oh iya, itu tadi, sorry, apa? Sakro iliaca. Terus ini tuberositas ischiatic. Nah, enaknya nanti kalian kalau punya teman kurus belajar sama teman kurus, atau teman yang bodybuilder. Kalau cari tulang, cari teman kurus, cari otot, bodybuilder. Karena nanti rectus femorisnya kelihatan, sartorius, quadriceps femorisnya, ya. Oke, apa lagi? Dari belakang, oke. Pak, mohon maaf, dari belakang saya akan mengevaluasi proses spinosus, paravertebrae muscle, sips. Terus ada lagi yang harus diperiksa? Krista, ini sips, ini krista iliaca nih. Rasa, nah terus apa lagi? Udah sips, spina iliaca posterior superior terus. Udah? Udah. Oke. Kemudian lanjut inspeksi apa? Menilai kurvatura. Hubungan kurva sama alignment. Jadi nanti kalian lihat punya kalian sendiri, minta tolong teman. Ini mesti buka baju ya. Kita lihat tulang belakangnya sejajar enggak? Nanti kalau kayak gini namanya apa, sorry? Ini kayak gini. Nah. Jadi kayak gini. Skoliosis. Itu dari belakang. Kalau kita dilihat dari samping, ternyata dia hiposis, lordosis. Jadi normalnya kurvnya itu yang bagian servikal, kurvnya ke cekungannya ke belakang. Torak ke depan, lumbal ke belakang lagi, sakrum, coccygeus ke depan. Nah, pada orang mungkin kalian masih bagus ya kalau udah mulai ini kurve yang paling sering hilang kurvnya lumbal. Kok di sini jejer? Saya udah mulai jejer. Nah, jadi saya akan lakukan inspeksi. Saya perhatikan dari belakang, alignment dari tulang belakang masih lurus, tidak ada bengkok. Kemudian dari samping juga kurvatura masih pada tempatnya sesuai dengan anatomi. Oke. Nah, abnormalnya nanti kalian cari tuh jenis-jenis kurvatura yang bermasalah. Oke, nanti ada juga ya mestinya coccygeusnya gini, dia gini.
Nah, kadang-kadang bisa dari lahir, bisa karena cedera. Oke, lanjut. Palpasi. Oke, palpasi selanjutnya faza. Oh, Faiza. Sorry. Pada posisi duduk, tapping tulang belakang dengan menggunakan bagian ulna telapak tangan dari bagian lumbar menuju ke arah cervical. Oke, Pak, silakan dulu. Terus duduknya gimana, Dok? Jangan yang ada ininya ya. Ada. Nah, sebenarnya bisa baring, bisa duduk. Pakai duduk dulu aja, duduk. Tappingnya pakai Ulnar. Nah, ini anatominya. Ini apa? Ini sisi. Kalau anterior sebalik belakang jadi posterior ya. Polar. Dorsali. Ini lateral medial. Lateral. Segini berubah lagi ya. Jadi ini sisi radial. Oke. Ya, silakan duduk. Hadap ke depan. Tappingnya gimana? Tapping pada apa? Pada tulang belakang. Pada tulang. Lebih tepatnya di mana? Ada penjelasannya? Dari bagian lumbar menuju ke arah cervical. Bukan. Jadi spesifiknya tadi kan ada proses spinosus di antaranya kita lihat ya, Pak ya. Oke. Lihat ada yang lebih menonjol atau lebih sempit ya. Nah, jadi tulang itu space-nya selalu sama. Kalau menyempit ada sesuatu. Atau lebih maju, namanya listesis. Jadi yang maju atau mungkin fraktur atau apa. Oke, Pak, maaf saya akan melakukan tapping seperti dari lumbar nih. Nah, paling gampang markingnya apa? Lumbar, batasnya ini kosta. Terakhir nyambung tuh kosta, torakan 12 baru lumbar 1, 2, 3. Oke, berapa maksimal? Makanya tadi saya bilang posisi ruku. Cuma tadi mungkin saya nggak terlalu nyuruh ya. Oke, ya. Lanjut sekarang hip. Poin 3, Muhida. Inspeksi amati pelvis bagian anterior dan posterior. Perhatikan adanya pembengkakan, deformitas, atrofi otot, dan fasikulasi. Ya, tadi yang belakang udah kita periksa ya. Sekarang yang depan. Ini inspeksi saya akan melihat bagian depan panggul. Saya lihat apakah ada jejas, deformitas, apakah ada daerah yang tidak simetris. Saya lihat ini apa? Tonjolannya tadi yang berulang saya bilang. Ini paling penting, apalagi kalian jadi bedah. Kenapa? Marker khusus buntu pakai ini, marker hernia pakai ini. Oke, spina ilaka anterior posterior. Terus, mohon maaf di sini ada tulang nih. Pertemuan tulang pubis, simfisis, pubis. Terus, mana lagi yang harus diperiksa? Krista ilaka. Di mana? Tadi udah? Ayo. Iya situ. Terus, mana lagi? Apa lagi yang diperiksa? Trochanter mayor. Trochanter mayor. Mana? Ada yang bisa tunjukin? Nih. Trochanter mayor itu bagian dari tulang. Apa nih? Terus ini yang jadi marker tadi. Jangan lupa trochanter mayor, greater trochanter trochanter mayor sama tuberositas. Terus lanjut. Apalagi yang saya izin lihat Pak ya. Saya akan evaluasi. Saya inspeksi, lihat ada jejas atau tidak, simetris tidak, ada deformitas, ada kelainan atau tidak. Kemudian saya lihat markingnya spina ilaka anterior posterior. Ini pakai ini. Nah ini. Kemudian simfisis pubis. Kemudian coba angkat kaki. Nah ini
Jadi kalau ada tonjolan ngikut paling gede itu bunyinya trochanter mayor. Kalau kalian salah pegang ternyata nggak ikut, jangan yang kalian pegang itu sias. Ini sias. Oke. Nah ini sias, ini trochanter. Ini kan ngikut nih. Kalau ini nggak ikut. Lanjut. Inspeksi, apa lagi? Posterior. Ya. Posterior, udah tadi ya, sama ya. Posterior, kita akan lihat dari belakang. Tunggu. Ini tadi apa? Sini, penjalan sini. Apa? Kok lupa lagi? Spina iliaca posterior superior. Crista iliaca. Ini Tuberositas. tuberitas ischiadicus. Kalau nonjol mohon maaf sini. Kok? Sigeus ada di sana enggak ya? Ada. Oke, lanjut. Apa lagi? Palpasi pada jaringan otot. Palpasi pada jaringan otot. Oke, nanti mohon maaf kalau pasien nyaman berbaring ya, jangan berdiri, ya baring dulu. Sama yang kita periksa dia superior, anterior, periksa depan, pegang. Nah, nanti lihat sias. Ini ke bawah ligamentum inguinal, kemudian symphysis pubis. Oke. Terus belakang, ketika Pak, mohon maaf balik badan, periksa sips, tuberositas, kemudian tuberositas ischiadicus, greater trochanter. Kemudian periksa otot. Ini udah sampai periksa otot belum? Belum ya? Masih inspeksi? Sudah. Oke, sekarang palpasi otot. Nah, bokong paling gede apa? Otot bokong besar. Gluteus maximus. Samping gluteus. Jadi kalau kalian yang agak kurus kadang-kadang ada cekungan, terus di sini ada otot lagi namanya gluteus lateral. Terus belakangnya minimus. Oke. Terus otot apa lagi? Gluteus sudah. Pelvis. Pelvis ini sebenarnya kalian agak susah memeriksanya. Nah, pelvis itu yang biasa kalian lakukan pemeriksaannya untuk pemeriksaan apa? Usus buntu. Jadi di sini dari rakal 12 nomor 1 2 3 4 5 ada namanya otot iliopsoas nempel di trochanter minor. Oke. Nah, gerakannya apa? Hip fleksi. Nanti makanya ada pemeriksaan hip fleksi. Makanya ketika kalian lakukan pemeriksaan usus buntu, ada yang diangkat-angkat kalau kalian dulu. Nah, itu coba kalau posisi usus buntunya di belakang, retro, nempel di otot iliopsoas atau obturator, dia akan terasa nyeri. Kebayang? Nah, sebenarnya psoas itu susah untuk kalian raba di luar, tapi nggak apa-apa, pasien posisi baring. Nah, saya akan memeriksa otot-otot psoas. Iliopsoas terdiri dari otot psoas dan otot Iliacus. Oke, raba. Lanjut. Sisi mana lagi? Femur anterior. Ini baring ya semua ya. Sorry, tidur aja terlantar. Sekarang femur ya. Anterior itu mana? Depan. Oke. Sini keluar ada 4 otot femur. Apa namanya? 4. Quadriceps femoris. Yang lurus di depan saya raba. Kalau dia bukan orang yang berotot ya kalian bilang aja saya akan raba quadriceps femoris. Karena kalian akan susah untuk ngecek satu-satu. Nah, kalau dia teraba satu sini otot apa? Rectus femoris. Rectus itu lurus. Rectus berdiri. Rectus femoris. Vastus lateral. Vastus vastus medial. Vastus intermedial. Oke, kemudian saya akan cek otot mana lagi? Dalam atau luar? Yang mana? Medial. Medial ini di sini ada tensor
Fascia lata sama sini sartorius, dia nyebrang dari sini ke sini. Sartorius. Lateral. Ada yang cek lateral di sini? Nggak ada ya, langsung belakang ya. Belakang yang bercabang dua bonggol apa? Dua bonggol. Sini dua bonggol. Bicep, tapi di femoris. Oke Pak, mohon maaf. Terletak. Nah ini bicep femoris. Dua bonggol. Terus otot apa lagi? Semi membranosus. Oke, dah lanjut. Saya akan lakukan palpasi. Pak, kalau ada yang sakit bilang kanan dan kiri. Oke, mulai dari tadi depan. Saya akan tambah iliopsoas, kemudian depan, otot-otot anterior femur, quadriceps femoris, rectus, dan vastus lateral, medial intermediate, kemudian yang di dalam, tensor fascia lata, sartorius. Pak, mohon maaf ke belakang, saya raba lagi. Tadi gluteus sudah ya. Kemudian di sini ada biceps femoris dan semi membranosus. Oke, lanjut. Lagi? Dokter, ini ada semi tendinosus juga. Dua ya? Ya, semi tendinosus. Oke, boleh. Tapi biasanya itu kalau ada orang yang tidak terlalu kelihatan bonggol ototnya, susah. Kalian cukup bilang otot-otot posterior femur, ya sebutin aja. Ya. Terus next. Gerakan, range of motion ya. Gerak. Pak, nanti saya akan mulai gerakin kakinya, terlentang aja. Dokter, mohon maaf. Tadi yang di bagian regio femur itu yang adduktor brevis, adduktor longus sama. Oh ya, dokter yang di dalam. Oh iya. Jadi ABD, ADD, adduktor dekat, ADD, karena dia nanti narik. Jadi kalian lihat ini, ABD, abduktor dia menjauh. Jadi kalian sebutin sesuai, kalau yang minta checklistnya sebutin itu yang minimal yang harus kalian sebutin. Oke, dan lanjut range of motion. Udah ya? Oke Pak, silahkan berbaring. Sekarang kita coba gerakin. Pertama apa? Hip fleksi. Ya, Pak maaf, coba gerakin pinggulnya, tekuk sampai maksimal. Berapa? 104? Ini agak kurang ya. Udah mentok. Kalau pakai celana kayaknya. Makanya yang kayak gini pakai yang longgar. Oke, terus hip fleksi udah. Lanjut. Abduksi. Menjauh. Oke, maksimal berapa? 45. Tapi ini masih bisa agak banyak. Pak, gerakin gini kalau udah nggak nyaman bilang. Oke, ABD ya. Sekarang ADD, adduksi. Berapa? 30 derajat. Saya periksa kanan dan kiri. Terus lanjut. Internal rotation. Jadi internal rotation kalau hipnya yang dimasukin ke dalam. Internal rotation berapa derajat? 40. External rotation 45. Oke. Lanjut. Nanti bedakan dengan valgus stress. Karena yang kalian gerakin ini. Kalau ini hip, kalian gerakin yang di hipnya. Lanjut. Apalagi? Pada posisi tengkorak atau Prone. Oke, Pak, sekarang balik. Dan ekstensi hip. Oke, Pak, angkat ininya, lengan bawahnya, lututnya lurus aja, angkat berapa maksimal? 10 sampai 15. Lebih sedikit ya. Oke, lanjut. Manuver. Trendelenburg. Iya, trendelenburg. Oke, ya Pak, maaf. Sekarang pemeriksaan terakhir, silakan Bapak berdiri. 4, 3, 2, 1. Oke, sampai set. Oke, lanjut. Udah, palpasi. Terus Apa lagi? pada posisi prone, Prone itu apa? telungkup. Kalau gini,
Sup. Saya terlentang supine. Kalau terlentang sup. Ini sup nih, biar nggak tumpah. Oke. Pak, maaf sekarang posisinya baring. Tadi tapping juga mau baring boleh. Pindahin dulu ya. Ya silakan. Kepalanya di sini. Bentar ada telepon. Palpasi pronatus tiap vertebra dan sendi sacroiliaca ibu jari, juga palpasi otot paravertebralis dari leher ke area pinggang Oke, bawah. sama tadi. Tadi kita ngetep. Sekarang palpasi pegang. Oke. Nah, lihat. Ada nyeri nggak Pak? Kalau ada bilang ya. Jadi palpasi itu sekali mencari deformitas, mencari nyeri tekan. Kemudian otot. Kelihatan nggak di sana? Otot, Pak, kalau ada yang sakit bilang. Oke, nah otot apa lagi? Leher ke area pinggang bagian bawah. Ya, saya kan udah tadi nih. Jadi otot paravertebra itu ya dari vertebrae 1 sampai 1 itu ada. Nah, tapi ini ketutupan sama muskulus paling gede, muskulus apa? Yang kalian periksa kemarin nih. Trapezius. Oke, lanjut. Periksa sciatic nerve. Pasien diminta berbaring dan miring ke salah satu sisi lateral decubitus. Kemudian kita palpasi sciatic nerve yang terletak pada trochanter mayor dan ischia tuberosity, dan perhatikan adanya nyeri. Oke, Ridwan bisa nggak? Silakan. Atau saya contohin dulu. Jadi Pak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan saraf pinggul. Namanya nervus ischiaticus. Nervus yang paling teriritasi, terutama pada orang-orang low back pain atau HNP. Biasanya makanya nyeri HNP sering namanya ischialgia. Nyeri ischial, nyeri dari punggung sampai bokong posterior femur. Nah, oke Pak, sekarang posisinya lateral decubitus. Mau cek yang kanan, posisinya left lateral decubitus. Left kiri, lateral miring, decubitus berbaring. Oke, Pak posisinya baring. Oke, bukan? Ini. Nah, posisinya seperti sini. Sini itu kaki kiri lurus, kalau periksa dia ke kiri, kaki kanan ditekuk. Nah, sekarang cari markernya apa? Ini apa namanya? Sciatic nerve. Tonjolan femur namanya. Tonjolan femur ada yang kecil, ada yang gede. Yang di atas namanya Greater trochanter. mayor. Iya. Greater trochanter ke markernya sampai mana? Ischial tuberosity. Di mana? Tadi udah kasih tahu? Bikin bawah. Ya. Tuberositas ischial. Apa tulang? Duduk. Sorry ya. Nah, ini. Ini tulang duduk. Ini trochanter. Nah, dapat garisnya. Terus Pak, maaf ya, saya tekan ya. Terus dia di mana? Tinggal baca aja di sana. Apa katanya? Kata-katanya tadi gimana? Oh. Tinggal baca aja. Perhatikan adanya nyeri tekan. Bukan, markernya dulu. Yang terletak pada Tuh, di mana? trochanter mayor dan ischia tuberosity. Ya, di antara trochanter mayor. Jadi di sini. Nah, terus lakukan palpasi. Pak, kalau ada yang nyeri ya. Oke. Nah, sekarang periksa sisi sebelah. Jadi right lateral decubitus, posisi yang sama. Nah, kalau KKD kalian cukup bilang izin saya lakukan pemeriksaan pada sisi berlawanan dengan cara yang sama. Udah. Kalian udah cukup nilainya. Tapi kalau kalian nggak bilang, kalian dianggap hanya memeriksa satu sisi. Oke, sudah. Lanjut next.
fleksi, ekstensi, rotasi, dan Oke, sekarang kita lakukan namanya ROM, Pak. Sekarang kita gerak-gerak. Boleh untuk posisi tertentu bisa duduk, untuk posisi tertentu nggak bisa duduk. Contoh nggak bisa duduk. Kalian periksa ekstensi lumbar. Malah jatuh. Berdiri. Yang leher servikal dia bisa. Oke, gampang ya kalian hafalin gerakan servikal ya. Berdiri aja Pak. Nanti kita coba gerakin leher pada orang tortikolis. Tortikolis itu apa? Ayo, katanya udah belajar. Ya, browsing tortikolis. Anak-anak sering. Yang kepalanya miring. Ya kenapa? Kondisi apa? Udah ada? Browsing? Makanya sambil belajar, oh kalian nyari ini. Misal ada sternocleidomastoideus. Ya, jadi dia SCM-nya sternocleidomastoidea dia kaku sehingga dia tertarik pada satu sisi. Makanya untuk gerakan tertentu dia nggak bisa. Oke. Sekarang gerakan pertama yang paling gampang, kalian ingat apa leher? Sorry Pak. Fleksi. Oke, berapa derajat? 80 derajat. Ya, gampangnya dia bisa ketemu Dagu ketemu dada. Oke, sekarang mohon maaf, Bapak ditengahkan ke atas seberapa maksimal? Berapa derajat? 50. 50 derajat. Ini bisa lebih sih, karena kurus ya. Enak. Oke, maaf. Setelah itu Cervical lateral fleksi fleksi lateral ya. Fleksi lateral. Oke. 45 derajat. Oke, fleksi lateral kiri. Kalau ada nggak nyaman, sakit bilang Pak ya. Kadang-kadang ada yang dia, begini aja Dok. Oke, lanjut terus. Cervical rotation. Nah, Cervical rotation. rotation. Gimana? Dia nengok kanan gitu. Ya, paling gampang ya ini boleh. Kalau rotation itu intinya gini. Oke. Kalau ini ya sama. Kanan. Kiri. Oke, lanjut apa lagi? Thoracic rotation. Ya, Thoracic rotation. torasik. Thoracic. Oke, sekarang Pak yang digerakkan bukan leher, tapi tulang os thoracalis. Jadi yang di sini. Bukan jadi gini. Jadi ini tetap lurus biar lihat dan nyaman Pak. Mohon maaf tangannya di dagu. Yang kita gerakkan bahu aja, wajah tetap ke depan. Oke. Kita miring ke kanan seberapa maksimal. Nah, ini kan ikut. Nah. Oke. Oke, sini. Ya. Seperti itu. Nah, lanjut apa lagi? Lumbar flexion. Lumbar fleksi. Sekarang ini bisa fleksi nggak kira-kira? Udah mentok karena dia kurvnya ke depan. Coba ini. Nah, yang bisa gerak ya servikal. Sekarang yang difleksikan lumbar. Pak, sekarang posisi seperti membungkuk. Oke. Nah, terus lumbar. Lumbar extension. Nah, ada lagi? Lumbar lateral flexion. Apa? Lumbar lateral fleksi. Oh, lumbar lateral fleksi. Jadi posisinya dimiringkan kayak tadi, tapi bukan bahunya, tapi semua lumbar. Sorry, lumbar lateral fleksi gini. Sorry. Nah, oke. Nah, lanjut. Udah. Udah? Vertebrae selesai. Sekarang hip. Lanjut. Sebelahnya tadi terakhir baca siapa? Malika. Mufidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Nabil. Bapak Nabil, perkenalkan saya Bapak Dr. Ridwan yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah Bapak Nabil di sini sudah nyaman? Sudah nyaman. Oke, baik. Jadi Bapak Nabil, saya akan membantu Bapak dalam pemeriksaan tulang belakang dan tulang panggung ya Bapak. Mungkin agak kurang nyaman karena nanti Bapak harus buka baju dan juga saya akan meraba di beberapa tempat yang mungkin kurang nyaman. Bapak bersedia? Sudah dokter. Oke, baik. Jadi Bapak
Mari kita mulai ya Bapak. Bismillah. Bapak silakan berdiri. Lalu silakan Bapak dari sana Bapak. Nah, silakan Bapak berjalan secara normal ya Bapak ke sini. Oke, baik Bapak. Silakan duduk kembali Bapak. Oh iya. Oke baik Bapak, mohon maaf sebelumnya kembali berdiri Bapak. Oke, silakan menghadap ke arah kasur Bapak. Oke. Terus saya izin untuk memeriksa tulang belakang Bapak ya. Sekarang kalau misalnya ada yang merasa nyeri, bilang ya Pak. Siap dokter. Tidak ada yang nyeri Bapak? Oke baik, selanjutnya silakan berbaring di sini. Tuker ya Pak? Oke. Agak miring ya Pak, miring ke arah kiri. Kiri. Iya. Oke. Mohon maaf ya Pak. Oke, nanti ketika tadi bilang ya Pak. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Oh ya, oke Pak, Bapak bisa kembali berdiri Bapak. Kita akan ini ya Bapak, tulang leher. Tulang leher Bapak. Jadi Bapak silahkan untuk nunduk Bapak semaksimal mungkin Pak. Oke, lalu mendarat Bapak. Oke, lalu menengok ke kanan. Oke, menengok ke kiri. Oke, baik Bapak. Sekarang kepalanya dimiringkan ke kanan. Lalu ke kiri. Oke, baik. Silakan duduk kembali Bapak. Oh, berarti nanti dokter izin ketika ujian panggul sama ini digabung. Digabung. Berarti. Ya sesuai checklist. Oke, baik Bapak. Oke baik Bapak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tulang panggul ya Bapak. Baik. Sebelumnya izin Bapak. Jadi ngomongnya Lagi situ Pak. Sini. Enggak. Oh, palpasi itu yang bawah doang. Iya. Nah, sudah ke sini. Oke. apa ada yang bisa bantu? Tadi belum udah kelewat itu, tapi yang sebenarnya Apa? inspeksi, kita selalu dengan inspeksi, palpasi, range of motion. Oh iya, transportation. Palpasinya udah Palpasi. Palpasi anterior. posisinya, palpasi. Ini kalau pasiennya udah ngasih kode. Sambil tidur ada? Ah, duduk ya? Duduk. Palpasi yang apa nih? Yang Oh yang belum yang bungkuk ya?
Ya, mau dimasukin ke atas ini dulu. Sekarang yang panggul kan inspeksi, terus palpasi anterior kayak pas anterior posterior. Enggak berdiri dong. Oke, baik Bapak. Selanjutnya saya akan telan panggul. Izin ya Bapak. Ya, ini. Terus. Nggak, sekarang mau ngapain? Ngeling atau ngebayar Kan palpasi tapi yang bagian ini dokter. Nah, yang sebaiknya baling aja. Oh, baling. Baling, lihat palpasi anterior dulu, lihat psoas, lihat inspeksi dulu, lihat sias, simfisis, kemudian palpasi krista iliaka, otot, baru dia ke belakang. Oh, sambil tiduran. Iya. Oke, baik Bapak, silakan bisa tiduran kembali. Oke. Sudah. Nggak usah. Nah, jadi izin ya Bapak, mungkin akan kurang nyaman. Oke, terus. Ini mau palpasi otot, ya. Oke, baik Bapak, sekarang bisa tunggu rak. Oke. Oh iya. Oke. Izin ya Bapak. Oke, terus Otot udah belum? Nih selagi dia membokongi kamu bayar mau periksa apa? oh iya, bisa tremor. Yang dicek nyeri atau badannya? Kalau nyeri bilang ya Bapak. Udah. Sekarang bisa kembali telentang Bapak. Nonton. Oh iya. Nanti sih Bapak kalau nyeri bilang. Udah. Oke, tidak ada yang nyeri ya Pak? Ada yang tidak ada dokter. Oke, baik. Terus setelah ini apa sih yang gerak? Yang gerak dulu Bapak. Oh. Nah, jadi saya akan memeriksa gerak dari panggul Bapak ya. Baik, Bapak bisa ditekuk kakinya ke atas maksimal mungkin ya Pak. Oke, baik. Terus Abduksi. baik Bapak, bisa dilemaskan Bapak kakinya. Nanti saya akan tarik, kalau nyeri bilang ya Bapak. Siap dokter. Mas Aman Bapak? Mas sama dokter. Oke. Oke. Terus Rotation. biasanya. Oke, baik Bapak. Maaf, bisa diangkat lagi kan? Kakinya ditekuk. Oke, baik. Oke. Baik.
Oke, baik Bapak, sekarang kembali berdiri Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan yang terakhir. Oke. Bisa menghadap ke alat ini. Anda munduran Bapak, biar nggak. Baik, bisa diangkat salah satu kakinya Pak? Kaki, oke. Ini di potasi di mana? Enggak dilihat dia bisa nahan apa enggak. Inspeksi dulu. Ya, makanya sambil sebenarnya idealnya pegang di dinding ya, kalau nggak jatuh. Ya boleh pegang di sini. Gimana? Nah, cuma jangan kaki yang numpuk, kalau kaki numpuk malah kuat. Oke, dari sini. Nah, bisa diganti ke kaki kirinya Bapak? Iya. Oke, baik Bapak. Bisa duduk lagi Bapak. Ketagihan kayak jadi OP. Oke, alhamdulillah Bapak, kita sudah selesai untuk pemeriksaan pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya, oke baik. Kita akhiri, semoga Bapak Nabil sehat selalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.